Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Beberapa hari yang lalu, dunia medsos diramaikan oleh komentar terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang meresmikan Gedung ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Wali kota ini tidak peka sebagai seorang pejabat, tidak patuh dan tidak mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menolak dan melarang adanya organisasi intoleran di Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Semuanya diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada organisasi apapun, kelompok apapun yang memiliki program menjalankan provokasi anti toleran. ANNAS adalah organisasi yang nyata-nyata mengembangkan intoleransi, menolak paham yang berbeda dengan mereka. ANNAS ini sangat berbahaya karena memecah belah umat Islam yang tidak sama pendapatnya dengan mereka. Maka benar kata Gus Dur, kunci menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Dan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama adalah dengan melakukan adu domba antara Sunni dan Syiah. Jelas, ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, adalah organisasi kelompok yang mengadu domba, memprovokasi ahli sunnah wal jamaah untuk membenci, untuk menyerang, untuk melawan, bahkan kalau perlu membumi hangiskan faham Syiah yang ada di Indonesia. ANNAS ini diketuai oleh Atian Alidai. Orang ini pernah mengeluarkan fatwa untuk pembunuhan Ulil Absar Abdallah. Jadi Atian Alidai ini pernah membuat fatwa mati terhadap Ulil Absar Abdallah. Dia juga melaporkan Ulil Absar Abdallah ke Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan tindakan pidana kejahatan terhadap agama. Atian Alidai ini adalah orang yang mengeluarkan fatwa haram memilih Jokowi. Pernah juga mengeluarkan pernyataan ingin membubarkan atau membekukan Banser yang dimiliki oleh badan otonom yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan salah seorang tokoh ANNAS, sekarang sudah almarhum, dulu pernah menyatakan bahwa mengkafirkan Syiah itu wajib. Ditambah lagi pernyataannya, membunuh Syiah adalah wajib. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bibit intoleransi. Karena di negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Silakan berbeda pendapat, silakan berbeda keyakinan. Tetapi kalau sudah melakukan kekerasan,
maka saya secara pribadi, Anda boleh menyebut saya sebagai preman anti toleran. Saya akan berada di depan untuk melawan orang-orang yang mengusik kebersamaan, yang mengusik persatuan, utamanya yang tidak punya toleransi terhadap siapapun yang ada di negeri ini. Saudara-saudara sekalian, Anas kantor pusatnya ada di Jawa Barat. Dan Jawa Barat ini nampaknya menjadi daerah subur perkembangan anti toleran di Indonesia. Survei juga sudah menunjukkan, berdasarkan survei, Jawa Barat adalah daerah yang paling tinggi anti toleransinya. Di Jawa Barat pula, di Garut, dinyatakan ada 41 kecamatan yang terpapar paham radikalisme. Kenapa Jawa Barat menjadi lahan subur bagi tumbuhnya intoleransi? Karena di sana memang dulunya ada NII, dulunya ada tokoh-tokoh yang anti Persatuan Republik Indonesia, bahkan ingin membangun negara. Terakhir, Jawa Barat dikuasai, gubernurnya adalah seorang PKS. Dan PKS ini percaya atau tidak percaya adalah berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin dan menjadi lahan dakwahnya para Wahabi. Ketika Wahabi sulit menembus persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, dengan berbagai daya dan upaya masuk menyusup ke NU, tetapi rupanya ketahanan orang-orang NU ini sangat luar biasa. Pelan-pelan berani melawan Wahabi yang membid'ahkan, yang mensyirikkan, yang mengkafirkan, dan mengeluarkan sumber hoak. Pelan-pelan dilawan oleh orang-orang NU. Ketika niat menghancurkan Indonesia diawali dengan mencoba menghancurkan NU seperti kata Gus Dur tadi, dan tidak bisa langsung merusak NU, maka dia membentuk organisasi dengan kedok melawan Syiah. Dan kita tahu Wahabi itu paling benci terhadap Syiah, karena sejarahnya memang begitu. Saudi Arabia adalah negara yang paling anti terhadap Iran. Nah, ketika tidak mampu menembus perlawanan dan pertahanan Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di NU, maka dia bikin organisasi, dan organisasi ini amaliyahnya mungkin NU, tetapi pikirannya adalah pikiran Wahabi. Maka secara pelan-pelan orang akan diprovokasi, sehingga orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah kalau tidak cermat dan tidak cerdik akan termakan oleh Anas ini. Maka sekali lagi, Anda boleh menyebut saya sebagai preman anti intoleran. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan melawan orang-orang yang cinta damai, cinta perdamaian, cinta persatuan, yang merusak toleransi di Indonesia, saya siap maju berada di garda paling depan. Semoga Anda sadar bahwa Anas adalah organisasi yang ingin mengadu domba antara Sunni dengan Syiah, antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Padahal sejarahnya Syiah
itu sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau Wahabi dari dulu memang sudah dilawan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Anda harus ingat, Anda harus tahu, di antara prinsip didirikannya NU adalah melawan Wahabi dengan adanya Komite Hijaz yang datang ke Saudi Arabia untuk mengingatkan akan perbuatan-perbuatan orang-orang Wahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.